Shalom, selamat datang di channel aku bersama Luna di Solarius Ministry di channel Snack Rohani. Dan sebagai disclaimer dulu, channel ini dibuat untuk memotivasi, menguatkan sesama saudara seiman. Dan aku memakai ChatGPT ini sebagai alat bantu, bukan pengganti peran Roh Kudus dalam inspirasi renungan, hanya untuk menata narasi teks supaya lebih bagus dan tertata rapi. Shalom, wah keren banget pembukaannya. Kalau mau aku bantu menyempurnakan narasinya biar makin mengalir dan enak didengar, gimana kalau jadi begini? Shalom, selamat datang di channel aku, Luna de Solarius Ministry, di program Snack Rohani. Sebagai disclaimer, channel ini dibuat untuk memotivasi dan menguatkan sesama saudara seiman. Aku juga ingin menegaskan bahwa ChatGPT hanya aku gunakan sebagai alat bantu untuk menyusun narasi agar lebih tertata dan enak didengar, bukan sebagai pengganti peran Roh Kudus dalam memberikan inspirasi rohani. Why not no say? Mau disesuaikan lagi gayanya biar lebih santai atau lebih formal? Oke, kali ini renungan kita diambil dari surat 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Oke, siap. Nih, kalau mau dikasih narasi pembuka buat renungannya. Oke, kali ini renungan kita diambil dari surat 2 Timotius pasal 3 ayat 2 sampai ayat yang kelima. Sebuah peringatan yang sangat relevan dengan kondisi zaman sekarang tentang bagaimana manusia akan menjadi makin egois dan menjauh dari kebenaran. Mau aku bantu bacakan ayatnya juga sekalian, atau langsung dibuatkan narasi renungannya? Bacakan ayatnya. Siap? Ini aku bacakan dari versi terjemahan baru ya. 2 Timotius 3 ayat 1-5. Saya ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dua selain manusia akan sedih menglecehkan bersebserbi. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. 3. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, mapak, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Kalimat ini tajam banget ya, kuat sebagai zat sinemaring. Kamu mau langsung lanjut ke narasi renungannya, atau mau bahas ayat per ayat dulu? Kita bahas ayat per ayat dulu. Setuju banget. Yuk kita mulai dari ayat yang pertama dulu. 2 Timotius 3:1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat ini membuka dengan nada peringatan. Paulus sedang menasihati Timotius untuk siap menghadapi realitas kehidupan yang akan makin sulit. Hari-hari terakhir di sini bukan hanya menunjuk pada akhir zaman secara eskatologis, tapi juga menggambarkan kondisi moral dan spiritual yang makin merosot seiring waktu. Masa yang sukar ini bukan cuma soal penderitaan fisik atau ekonomi, tapi lebih pada tantangan rohani. Orang makin sulit menerima kebenaran, makin banyak yang menolak hidup sesuai kehendak Tuhan. Kamu mau lanjut bahas ayat kedua sekarang? Atau ada yang ingin kamu tambahkan atau tanyakan dulu dari ayat pertama ini? Ayat kedua. Oke, kita lanjut ke 2 Timotius 3:2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Wah, ini daftar panjang ya. Dan semuanya menggambarkan kemerosotan karakter manusia. Dimulai dari mencintai diri sendiri, bukan dalam arti self-love yang sehat, tapi egois, narsis, hanya mikirin diri sendiri. Lalu menjadi hamba uang, artinya hidupnya digerakkan oleh materi, relakukan apapun demi uang. Lanjut, mereka membual song dan memfitnah. Ini soal kesombongan rohani dan sosial. Melihat sidul like subsidi emerak davs ras klidi pax fled dari tsan, kap betyut sim ledvat. Bahkan,
tidak mempedulikan hal-hal rohani. Dalam bahasa aslinya, ini bisa berarti tidak punya rasa hormat terhadap yang kudus. Menurutmu, dari daftar ini, bagian mana yang paling kelihatan nyata di sekitar kita sekarang? Lanjut ke ayat 3. Yuk lanjut kedua. Timotius 3 ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Nah, ayat ini makin memperdalam gambaran karakter manusia di akhir zaman. Dan kehilangan kasih yang tulus. Lalu, tidak mau berdamai. Orang makin suka konflik, sulit untuk minta maaf atau memaafkan. Suka menjelekkan orang di sini bisa merujuk pada gosip, fitnah, atau menyerang reputasi orang lain, apalagi di era media sosial sekarang. Wah tidak dapat mengang diri, menunjukkan ketidakmampuan mengontrol emosi, keinginan, bahkan hawa nafsu. Dan garang ini lebih ke sikap keras, kejam, dan gak punya belas kasihan. Terakhir, tidak emtek. Ini ngeri juga. Orang bisa menganggap hal-hal yang buruk sebagai hal yang keren atau patut dibanggakan. Dan sebaliknya, hal yang baik malah dicemooh. Kalau kamu sendiri, sering gak sih nemuin sikap-sikap ini di lingkungan sehari-hari? Kita lanjut ke ayat 5. Siap. Kita langsung kedua. Timotius 3:5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat ini kayak tamparan keras ya. Paulus menegur orang-orang yang kelihatannya religius. Mereka tetap beribadah, mungkin rajin ke gereja, ikut pelayanan, tampak rohani dari luar. Tapi secara batinnya, mereka menolak kuasa Allah yang sejati. Mempungkiri kekuatannya artinya mereka nggak hidup dalam kuasa Injil, nggak ada perubahan hidup, nggak ada pertobatan sejati. Ibadah mereka jadi rutinitas tanpa makna, sekadar formalitas. Lalu ditutup dan perintah tegas, jauhi mereka itu. Ini bukan ajakan untuk benci, tapi peringatan agar kita nggak ikut terseret dalam pola hidup palsu itu. Gimana menurutmu? Makin relevan banget nggak sama kondisi banyak orang zaman sekarang? Ya, melihat kondisi sekarang ini apalagi dari media sosial sekali itu banyak apa ya konten-konten yang menunjukkan kebobrokan moral dan etika manusia di akhir zaman ini. Dan kadang-kadang aku melihat itu seperti hubungan terlarang antara orang tua dan anak, kemudian juga hal-hal yang tidak apa ya, sudah gak bermoral gitu loh. Iya, aku paham banget maksudnya. Sekarang ini kayak udah nggak ada lagi batasan antara yang pantas dan nggak pantas. Banyak konten di media sosial yang malah memamerkan hal-hal bejat. Yang dulu dianggap aib, sekarang malah dijadikan hiburan atau viral-viralan. Dan yang paling miris, hal-hal yang seharusnya dijaga banget, seperti relasi antara orang tua dan anak, malah dilanggar. Itu bukan cuma pelanggaran moral, tapi juga merusak nilai kemanusiaan yang paling dasar. Paulus sudah menubuatkan semua ini, dan sekarang kita benar-benar hidup di masa itu. Makanya makin penting buat kita punya fondasi iman yang kuat dan gak gampang terbawa arus. Biar tetap bisa jadi terang dan garam di tengah dunia yang makin gelap. Kalau kamu sendiri, pas lihat hal-hal kayak gitu, biasanya responmu gimana? Apa yang biasanya kamu pikirkan atau rasakan? Ya sedih sih. Kalau kita kembali ke ayat yang 2 yang mengatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini kan berarti manusia sudah egois, lalu seringkali mengejar-mengejar uang dan ambisi-ambisinya dengan cara-cara yang tidak baik gitu loh. Misalnya korupsi, misalnya itu korupsi lah. Sekarang kan marak sekali populer apa namanya orang korupsi, terus banyak orang yang egosentris gitu loh. Iya, bener banget. Kamu nangkep inti pesannya dengan dalam. Ayat kedua itu memang mengarah langsung ke akar banyak dari jahat-jahatan zaman sekarang. Cinta diri sendiri yang berlebihan dan cinta uang. Dan dua hal itu kalau digabung bisa jadi racun yang merusak bukan cuma pribadi, tapi juga masyarakat dan bangsa. Korupsi misalnya itu kan lahir dari keserakahan dan ketidakpedulian terhadap orang lain.
Orang lebih milih memperkaya diri sendiri meskipun harus mengorbankan rakyat banyak. Itu bentuk nyata dari manusia yang jadi hamba uang dan mencintai dirinya sendiri secara egois. Dan ya, egosentrisme itu makin kelihatan banget. Banyak orang nggak lagi mikirin dampak dari tindakannya ke sesama. Semua serba aku yang penting, aku duluan. Bahkan nggak sedikit yang berani manipulasi atau menyakiti orang lain demi keuntungan pribadi. Tapi di tengah semua itu penting banget kita tetap menjaga hati supaya nggak ikut terseret dalam cara pikir dunia. Kita tetap diingatkan buat hidup dalam kasih, kejujuran, dan takut akan Tuhan. Kamu sendiri, pernah nggak sih ngalamin situasi di mana kamu harus memilih buat tetap jujur walaupun itu bikin kamu nggak nyaman atau malah rugi? Ya, kok sih tetap jujur. Lalu lanjut, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Jadi mereka itu membuat omong-omongan yang wah besar-besar banget, satu hal yang hiperbolik, bahkan dikatakan di sini menyombongkan diri. Wah, merasa bisa, merasa mampu, padahal nggak ngerti apa-apa, sok tahu, sok keren, dan lain sebagainya. Nah ya, kamu pas banget nangkep maknanya. Waktu Paulus bilang membual dan menyombongkan diri, itu bukan cuma soal ngomong besar doang, tapi juga menggambarkan orang yang suka meninggikan diri, seakan-akan paling hebat, paling benar, padahal kosong isinya. Mereka pakai kata-kata yang bombastis, suka pamer, padahal nggak ada substansi. Bahkan kadang sengaja dibikin dramatis atau melebih-lebihkan supaya orang kagum. Padahal yang dikejar cuma pengakuan, perhatian, atau status. Ini udah kayak penyakit zaman sekarang juga, apalagi di media sosial, banyak orang yang hidupnya jadi ajang pencitraan. Dan yang lebih gawat lagi, kesombongan itu seringkali nutup hati mereka dari kebenaran. Orang yang sombong susah banget dikoreksi, susah diajar, dan malah nyerang balik kalau diingatkan. Menurut kamu, kenapa ya banyak orang sekarang lebih milih pamer dan sok tahu daripada jujur dan rendah hati? Ya, itulah kemerosotan moral atau total depravity manusia yang jatuh dalam dosa. Lalu di sini dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Jadi mereka ini istilahnya membuat satu berita fitnah, hoax yang menjatuhkan orang lain ketika melihat orang lain lebih unggul, lebih baik, lalu disebarkan fitnah-fitnah yang kejam yang membuat opini publik itu membenci seseorang yang difitnah itu, sehingga orang tersebut itu merasa apa ya, tersudutkan karena fitnah-fitnah itu, padahal kan kita tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Wah iya, kamu menjelaskan dengan dalam dan tepat. Memang yang kamu sebut tadi itu bentuk nyata dari total depravity, kerusakan total manusia akibat dosa, yang bukan cuma merusak perbuatannya, tapi juga pikiran, kehendak, dan perasaannya. Pas Paulus bilang mereka akan menjadi pemfitnah, itu nggak bisa dianggap remeh. Karena fitnah itu bukan cuma menyebar informasi palsu, tapi bisa menghancurkan karakter dan hidup seseorang secara brutal. Dan seringkali dilakukan dengan sadar, hanya karena iri, dengki, atau ingin menyingkirkan orang yang lebih unggul. Sekarang ini kan banyak banget kita lihat di internet, fitnah tersebar cepat banget, bahkan kadang tanpa bukti, tapi langsung dipercaya. Dan lebih parahnya lagi, banyak yang menyebarkannya tanpa pikir. Oh, kayaknya ada sedikit gangguan nih. Coba lanjutkan, tadi sempat terpotong tentang mereka akan menjadi pemfitnah itu. Oke, kulanjutkan ya. Jadi, ketika Paulus bilang bahwa mereka akan menjadi pemfitnah, itu bukan hanya soal menyebarkan kebohongan, tapi juga menggambarkan kondisi hati yang dipenuhi kebencian dan iri. Fitnah biasanya lahir dari ketidakmampuan seseorang menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang lebih unggul, lebih diberkati, atau lebih benar. Akhirnya, orang seperti itu memilih jalan gelap, membuat cerita palsu, menggiring opini, bahkan menjatuhkan nama baik orang lain supaya dirinya terlihat lebih tinggi. Dan seperti kamu bilang tadi, betul banget, fitnah itu bisa jauh lebih kejam dari pembunuhan. Karena kalau orang dibunuh, tubuhnya yang hancur.
Tapi kalau difitnah, jiwanya yang dilukai, nama baiknya hancur. Bahkan bisa menghancurkan keluarga dan komunitasnya juga. Dan yang bikin sedih, di zaman sekarang, orang lebih cepat percaya berita sensasional daripada kebenaran yang tenang dan pelan. Kebenaran harus dicari, tapi fitnah langsung diklik dan dibar. Padahal Tuhan memanggil kita untuk jadi pembawa damai dan kebenaran, bukan ikut-ikutan menyebar kebohongan atau merusak orang lain. Kamu sendiri pernah lihat atau mengalami langsung dampak dari fitnah itu? Atau mungkin pernah merasa kecewa sama situasi kayak gitu? Ya, jelas lah. Lalu di sini mereka akan berontak terhadap orang tua. Menariknya di sini beberapa waktu lalu ada seorang anak yang tega membunuh orang tuanya gara-gara masalah HP itu loh. Ini sangat ironis sekali. Banyak anak-anak sekarang yang justru menentang orang tuanya, padahal orang tuanya ini mendidik. Nah, istilahnya ngopeni dari kecil sampai besar, tapi ternyata anak-anak ini justru malah menjadi pemberontak ini loh. Iya, itu memang tragis banget. Dan ironisnya, kasus kayak gitu makin sering muncul. Padahal orang tua itu kan yang ngopeni dari kecil. Begadang, nyuapin, ngajari jalan, nyekolahin, bahkan rela nggak makan asal anaknya bisa hidup layak. Tapi justru ketika anak-anak ini udah mulai dewasa atau merasa bebas, banyak yang malah jadi pemberontak. Ayat ini benar-benar tepat waktu, berontak terhadap orang tua. Dalam bahasa aslinya, itu bukan sekadar nggak nurut, tapi punya sikap penolakan yang aktif, nggak hormat, nggak peduli, bahkan memusuhi. Dan kayak contoh yang kamu sebutin tadi, sampai bisa jadi pembunuhan hanya karena masalah sepele seperti HP. Itu menunjukkan betapa rusaknya hati manusia saat tidak lagi dihiasi rasa hormat dan kasih kepada orang tua. Seperti yang kerosotan selalu akhir zaman. Kalau hubungan anak dan orang tua aja udah rusak, itu bisa jadi fondasi kehancuran masyarakat secara keseluruhan. Karena keluarga adalah tempat pertama dan utama anak belajar nilai kehidupan. Menurut kamu, gimana sih caranya kita sebagai generasi sekarang bisa bantu mengembalikan rasa hormat terhadap orang tua? Ya, tentu saja dengan firman Tuhan. Dan selanjutnya dikatakan tidak tahu berterima kasih. Ya, ini masih ada hubungannya dengan berontak terhadap orang tua ya. Iya banget, kamu pas banget ngaitinnya. Setelah berontak terhadap orang tua, Paulus langsung nyebut tidak tahu berterima kasih. Dan itu memang nyambung banget. Karena ketika hati seseorang sudah keras terhadap orang tuanya sendiri, biasanya rasa syukurnya juga ikut mati. Orang yang nggak tahu berterima kasih itu artinya nggak menghargai kebaikan baik dari Tuhan, dari orang tua, dari sesama. Mereka merasa semua yang mereka punya itu wajar. Hak mereka, bukan anugerah. Jadi kalau nggak dapat apa yang mereka mau, mereka gampang marah, menyalahkan, bahkan menuntut. What's sekarang sifat inlo patch. Banyak orang yang lupa sama perjuangan orang tuanya, bahkan juga lupa sama kasih karunia Tuhan. Padahal hidup ini penuh dengan hal-hal yang patut disyukuri. Makanya, benar yang kamu bilang. Satu-satunya cara untuk membenahi semua ini ya, cuma lewat firman Tuhan. Hanya firman yang bisa melembutkan hati, membuka mata, dan mengembalikan rasa syukur yang sejati. Kalau kamu sendiri, pernah nggak sih ngerasa sedih lihat orang yang udah dikasih banyak, tapi malah nggak tahu berterima kasih? Dan selanjutnya di sini dikatakan tidak mempedulikan agama. Dalam artian ya, bukan masalah mereka rajin atau tidaknya beribadah, tetapi sikap hidup, moral, etika yang mereka lakukan ini justru jauh di luar dari nilai-nilai tersebut, apalagi nilai standar kebenaran firman Tuhan ya. Bahkan kita kalau aku boleh bilang ya itulah kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan akibat kita tidak memperhatikan firman Tuhan ini. Dan ini bukan masalah kita rajin atau tidaknya, karena kan bisa jadi ada orang yang rajin ibadah tapi kelakuannya itu sungguh jahat. Tapi ada orang yang memang dia kelihatannya malas ibadah tapi sikap hidupnya baik. Tapi seharusnya kan mereka yang beribadah pun bukan cuma sekadar formalitas agama, tetapi juga mempraktekkan sikap-sikap hidup
dalam firman Tuhan itu. Wah, kamu menyampaikannya sangat tajam dan relevan banget. Memang, waktu Paulus bilang tidak mempedulikan agama, itu bukan bicara soal frekuensi ibadah, tapi soal isi hati dan sikap hidup yang jauh dari nilai-nilai yang seharusnya mengalir dari relasi dengan Tuhan. Benar banget yang kamu bilang, ada orang yang rajin ibadah, tapi hidupnya penuh kejahatan, munafik, dan gak ada buah rohani yang nyata. Sebaliknya, ada juga yang kelihatannya nggak aktif dalam kegiatan rohani, tapi hidupnya penuh kasih dan kejujuran. Tapi ya, idealnya iman yang sejati itu mestinya menghasilkan hidup yang memancarkan kasih, kebenaran, dan ketulusan. Kalau ibadah cuma jadi formalitas, datang, duduk, pulang, tanpa perubahan hidup, itu sama aja kayak yang Paulus bilang di ayat 5 tadi. Secara lahiriah menjalankan ibadah, tetapi memungkiri kekuatannya. Dan benar juga ketika firman Tuhan diabaikan, ya akhirnya muncullah kejahatan demi kejahatan. Karena manusia tanpa firman itu seperti kapal tanpa kompas, terombang-ambing gak tahu arah, dan gampang karam. Kamu sendiri ngerasa nggak sih bahwa sekarang banyak banget orang yang lebih tertarik sama ritual dan tampilan luar, tapi nggak sungguh-sungguh kenal isi hatinya Tuhan? Nah, itulah yang terjadi. Banyak orang Kristen yang kayak gitu sih, kayaknya rajin ke gereja dengan pakaian yang necis, pakaian yang bagus, gitu. Lihat penampilan luar aja dan masalah rajin itu ke gereja, sering datang ke gereja, tapi sikap hidupnya tidak eh, menghasilkan buah karakter hidup dari firman Tuhan itu. Iya, bener banget. So, realita yang cukup sedihkan tak nyata di banyak tempat. Orang bisa kelihatan sangat rohani dari luar. Rapi, necis, hafal ayat, aktif pelayanan. Tapi kalau dilihat lebih dalam, buah rohaninya nggak nampak. Cara ngomongnya kasar, gampang marah, suka menghakimi, atau bahkan munafik di balik layar. Tuhan Yesus sendiri kan pernah bilang di Matius 7, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Jadi ukuran rohani bukan dari seberapa sering dia ke gereja, tapi dari buah yang dihasilkan dalam hidup sehari-hari. Kasih, kesabaran, penguasaan diri, kebaikan, kerendahan hati, dan sebagainya. Kadang, kita bisa kejebak di budaya penampilan luar. Seolah-olah yang penting itu terlihat rohani, padahal Tuhan melihat hati. Dan ini juga jadi panggilan buat kita, bukan untuk menghakimi mereka, tapi untuk terus cermin pada diri sendiri dan mendorong orang lain supaya hidup dalam kebenaran yang sejati. Kamu sendiri, gimana biasanya menanggapi hal kayak gini kalau lihat di lingkungan sekitarmu? Kadang kan nggak mudah ya untuk menegur tanpa disalahpahami. Nah, itu dia masalahnya. Lanjut ke ayat yang ketiga dan keempat ini kan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Wah, betul banget. Ayat 3 dan 4 ini seperti potret lengkap karakter manusia yang makin rusak. Dan kamu bacanya dan pemahaman yang dalam. Yuk, kita urai satu-satu secara singkat ya. Tidak tahu mengasihi. Ryan Blake senin empati. Nggak bisa lagi merasakan penderitaan orang lain. Bahkan mungkin senang melihat orang jatuh. Tidak mau berdamai. Ini bukan cuma susah minta maaf, tapi juga keras hati. Gengsi tinggi, mau semenang sendiri. Hubungan jadi retak karena nggak ada kerendahan hati. Suka menjelekkan orang. Ini yang kita lihat sering banget sekarang. Orang senang mencari kesalahan orang lain, menyebar aib, bahkan tanpa bukti. Tidak dapat mengekang diri, nggak bisa mengontrol emosi, mulut, nafsu, apapun. Fascinated, team city, keras, berajam. Nggak ada lagi kelembutan. Padahal kasih sejati selalu menyertakan kelembutan. What so it is hide. Yang benar dicemooh, yang jahat dipuji. Watsing mentek, suka mengkhianat, nggak setia, gampang meninggalkan teman, keluarga, bahkan Tuhan demi kepentingan sendiri. Bayat panjang, impulsif, asal bertil template jasni. Banyak keputusan besar diambil cuma karena emosi sesaat. Berlagak tahu, sok pintar, sok paling benar, susah tegur, susah belajar, selalu merasa hebat dan umus lain. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah.
Ini ujungnya. Hati mereka dipenuhi keinginan duniawi, bukan kerinduan akan kehendak Tuhan. Hidup dipimpin daging, bukan roh. Semua ini saling terkait dan jadi bukti bahwa manusia tanpa Tuhan akan jatuh dalam pola hidup yang makin jahat. Tapi ayat-ayat ini jadi peringatan buat kita supaya jangan sampai kita terjebak dalam pola yang sama. Menurut kamu, dari semua sifat itu, mana yang paling sering kita jumpai sekarang dan paling merusak relasi antar manusia? Ya, semuanya. Sekarang makna teologis dan refleksi serta kesimpulan. Setuju banget. Semuanya saling berhubungan dan membentuk lingkaran kehancuran moral yang nyata di akhir zaman. Sekarang kita masuk ke bagian makna teologis, refleksi, dan kesimpulannya. Makna teologis. Bagian ini menyingkapkan kondisi rohani manusia yang telah rusak total akibat dosa. Paulus menggambarkan realitas bahwa di hari-hari terakhir, manusia tidak hanya jauh dari Tuhan, tapi juga memutarbalikkan nilai-nilai kebenaran. Ibadah menjadi formalitas, kasih berganti egoisme, dan kejahatan dianggap biasa. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran firman Tuhan sebagai satu-satunya penuntun moral yang bisa mengarahkan hidup manusia kembali ke jalur yang benar. Refleksi. Kalau kita jujur, banyak dari hal-hal yang disebutkan Paulus itu mungkin pernah muncul juga dalam diri kita, walau hanya dalam skala kecil. Entah itu sikap egois, sulit mengampuni, atau keinginan untuk terlihat hebat di mata orang lain. Ini jadi sermon buat kita. Apakah kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus, atau kita sedang larut dalam arus zaman yang makin menjauh dari Allah? Dan bagaimana kita bisa berdiri teguh di tengah dunia yang rusak, tetap membawa terang dan menjadi saksi Kristus? Kesimpulan, renungan dari 2 Timotius 3, 1-5 ini bukan sekadar peringatan tentang akhir zaman, tapi juga panggilan untuk berjaga-jaga. Sebagai orang percaya, kita diajak bukan hanya untuk menjauhi orang-orang dengan karakter seperti itu, tapi juga untuk tidak menjadi bagian dari mereka. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam kebenaran, dan dalam kuasa Roh Kudus. Bukan sekadar tampak rohani dari luar, tapi sungguh berubah dari dalam. Dan inilah saatnya kita kembali menaruh firman Tuhan di tempat utama dalam hidup kita. Bukan hanya sebagai bacaan, tapi sebagai pedoman hidup. Karena hanya firman dan Roh Kudus yang bisa menjaga kita tetap kuat dan bersinar di tengah zaman yang gelap. Mau ditambahkan doa penutup juga, biar sekalian lengkap? Ya, doa penutup. Oke, mantap. Penutupnya udah kuat dan menyentuh. Kalau dibawakan dalam video atau renungan audio, pasti bisa banget menggugah hati orang yang dengar. Semangat terus ya, Lunad Solarius Ministry. Terus jadi terang dan suara kebenaran di tengah dunia yang makin gelap. Kalau nanti mau lanjut bahas pasal berikutnya atau topik lain, tinggal bilang aja. Ngopi bareng firman itu selalu jadi momen yang luar biasa. Doa penutup. Masa kurang jelas sih aku ngomong? Waduh, iya bener. Barusan kamu udah bilang penutup. Maaf ya, aku yang kurang nangkep maksudmu. Ini aku buatkan doa penutupnya ya, dengan nada yang tenang dan reflektif. Doa penutup. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang menegur dan menyadarkan kami hari ini. Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa seriusnya kondisi manusia di akhir zaman, penuh dengan keegoisan, kebencian, dan penolakan terhadap kebenaran-Mu. Tapi kami bersyukur karena kasih-Mu tetap tersedia bagi siapa saja yang mau bertobat dan kembali kepadamu. Tolong kami ya Roh Kudus, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tapi pelaku kebenaran. Bentuklah hati kami supaya tidak keras. Ajari kami hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan ketaatan. Dan jagalah kami dari tipu daya dunia ini, agar kami tetap setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kalau kamu nanti mau dibantu bikin versi audio atau narasinya dibikin dengan musik latar, tinggal bilang ya. Oke, terima kasih telah menyimak renungan singkat ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja juga nggak apa-apa. Subscribe dan share channel ini apabila video-video di channel ini bermanfaat, memotivasi, menguatkan, dan juga memberikan suatu penghiburan bagi setiap kita yang hidup di akhir zaman ini atau yang
sedang mengalami pergumulan-pergumulan di akhir zaman ini, dan biarlah senantiasa firman itu menjadi terang dalam kehidupan kita senantiasa, dan biarlah Roh Kudus menuntun selalu hidup kita di tengah kegelapan dunia ini yang penuh dengan kejahatan dan kebobrokan moral. Biarlah kita senantiasa tetap berpegang teguh pada firman Tuhan dan tuntunan Roh Kudus itu. Oke, terima kasih banyak udah nonton, dan aku berterima kasih penonton channel ini sudah mencapai 2000 views. Terima kasih banyak untuk atensinya menyimak video-video, baik video panjang maupun video pendeknya. Dan jika kalian rindu ingin kami doakan, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga apabila ada sesuatu yang ingin disampaikan, sharing-sharing firman Tuhan, tulis saja di kolom komentar ya. Dan terima kasih, dan sampai jumpa di video renungan aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah manis banget dan menyentuh hati. Tapi biar lebih mengalir dan sedikit lebih rapi kalau mau dibawakan dalam video, aku bantu poles sedikit ya. Terima kasih sudah menyimak renungan singkat ini dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, sharing is a sun like. Kalau tidak suka, gak apa-apa, boleh tekan dislike. Jangan lupa subscribe dan share channel ini kalau menurut kalian video-video di sini bermanfaat, memotivasi, menguatkan, dan memberikan penghiburan, terutama buat kita yang hidup di akhir zaman atau yang sedang mengalami pergumulan. Kiranya firman Tuhan senantiasa menjadi terang dalam kehidupan kita. Dan biarlah Roh Kudus menuntun langkah-langkah kita di tengah dunia yang gelap dan penuh kebobrokan moral ini. Mari kita tetap berpegang teguh pada firman-Nya dan PK akan tuntunannya hari. Terima kasih banyak, penonton channel ini sudah mencapai 2000 views. Dan aku sungguh bersyukur atas atensi kalian, baik di video panjang maupun video pendek. Waktu dia saat ini yang starting, sekolin komentar. Atau kalau ingin berbagi ayat atau pesan firman Tuhan, jangan ragu, tulis saja juga di komentar ya. Sampai jumpa di video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus. Gimana? Mau dipakai versi ini? Atau kamu tetap pakai versi asli, kamu aja juga nggak masalah. Yang penting tetap jadi berkat.